Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Prasetyo Budi, NIM 1911. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir atau UAS mata kuliah energi terbarukan. Ya, ini tentang pemanfaatan energi terbarukan atau potensi energi terbarukan di kotanya masing-masing. Oke, baik, kita langsung saja ke presentasinya. Slide 1 ya, ini slide 1. Di sini saya akan menjelaskan potensi yang saya temukan, didukung dengan data-data yang saya temukan juga tentunya, mengenai analisis penggunaan briket limbah bonggol jagung sebagai pengganti batu bara pada PLTU pada Kabupaten Tuban, strategis Tuban kota saya saat ini, yaitu Tuban, Jawa Timur. Tuban itu secara geografis emang pertanian banget lah ya, maksudnya kota-kota yang berbatasan dengan Tuban itu juga mayoritas itu kota-kota pertanian gitu. Misalnya di selatan Bojonegoro juga tani, Lamongan juga tani gitu. Bahkan sampai Ngawi pun juga sebenarnya masih terhitung dekat sama Tuban, tani juga gitu. Kebetulan kalau utara enggak ya, karena utara Laut Jawa, tidak ada yang bertani di Laut Jawa. Tidak lucu. Oke, kita langsung saja ke slide yang pertama. Ini tentang konsumsi listrik. Ini data saya peroleh dari BPS, dimana diketahui dalam 1 tahun di Kabupaten Tuban itu konsumsi listriknya 1,8 miliar kWh. Ya, kita genapkan jadi 1,9. Itu untuk konsumsi listrik tahun 2019. Hitungannya kalau untuk saat ini ya beda-beda tipis lah ya. Untuk beberapa tahun ke depan juga beda-beda tipis kayaknya, karena pembangunan di Tuban juga cuma itu aja. Oke, data penduduk Tuban. Nah, ini untuk data penduduk di Tuban sendiri dari BPS tidak ada. Ya, cuma ada tahun 2014. Untuk tahun 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 6 tahun atau 7 tahun kalau sekarang penghujung tidak diupdate. Ya, jadi untuk data jelasnya saat ini saya kurang tahu, tapi untuk tahun 2014 ini ya 1,29 juta. Ya benar ya, 1,2 juta. 1,3 lah ini, 2,98. Ya, 1,3 juta. Mungkin saat ini udah berapa ya? 1,4, 1,5 mungkin. Kayaknya asumsi 7 tahun. Oke, ini berikut data-data yang diketahui. Ini adalah data-data yang saya kumpulkan gitu dari internet. Yang pertama tentang luas tanam dan panen rata-rata produksi jagung 2016. Kok produksi dan produksi? Nggak tahu ya, emang bahasanya begini. Untuk luas tanahnya sekian di berbagai kecamatan ya, ini 20 kecamatan. Kita langsung ke totalnya saja. Totalnya itu produksi jagung di Tuban dalam 1 tahun itu 525.000 ton. 525 sekian ribu ton. Tuh nanti ada di sini di perhitungannya. Oke. Nah, kemudian ini saya dapat dari jurnal untuk mendukung asumsi saya tentang pemanfaatan briket bonggol jagung. Nah, ini saya dapat dari jurnal UNES ya. Hanya ini daftar pustakanya saya kutip, saya taruh sini. Dari penelitian yang dilakukan dapat disebutkan bahwa kapasitas panas yang dihasilkan briket jagung yang paling bagus itu yang ini ya. Paling bagus briket sama lemnya itu ini dia dari penelitiannya itu menggunakan briket bonggol jagung sama katalisnya lem mungkin, kayaknya sih.
Ya, jadi yang paling bagus bisa diperbandingkan 2:1 ini menghasilkan 9.454 kalori per gram. Per gram. Itu kalau dikonversi menjadi joule berarti dikali 4,2 jadi 39.700 sekian joule per gram. Artinya kalau kilojoule itu hampir 40.000 kilojoule per kilogram. Gitu. Sementara sudah saya konversi 40.000 kilojoule itu sama dengan 11,1111 kilowatt. Ya, kita jadi apa ya, per kilogramnya itu jadi segini, jadi 11 kWh. Kita ke perhitungannya berdasarkan data kebutuhannya tadi kan berapa kWh tadi. Nah ini 1,8 miliar kWh kan per tahun. Antara briket tadi, jagung tadi dapat menghasilkan 11 kWh. 11,1 kWh. Berarti hitungannya, nah ini hitungannya kita ke perhitungan kasar ya, yang namanya perhitungan kasar. Jadi semuanya saya genapkan, jadi perhitungannya sangat kasar sekali karena semuanya saya genapkan. 2 miliar ini dari ini ya, kebutuhannya tadi ya. Mana tadi? Oh ini, kebutuhannya kan 1,9 miliar. Kita genapkan jadi 2 miliar kWh. Terus tadi 11 kWh kita genapkan jadi 10 kWh. Anggap aja perhitungannya salah lah, atau apa, kenyataan di lapangan pemanfaatannya itu kurang maksimal gitu. Jadi yang harusnya 1 kilo bisa 11 kWh, ini cuma jadi 10 kWh. Gitu aja. Ini asumsi kasarnya. Asumsikan dibagi 10 berarti ya, 2 miliar dibagi 10 berarti 200 juta kilogram. Berarti butuh 200 juta kilogram apa, bonggol jagung untuk setahun. Artinya itu butuh 200.000 ton setahun. Ini kalau dijadikan ton ya. Artinya lagi kalau dibagi 365 hari dalam satu hari berarti butuh 548 ton per hari bonggol jagung. Dengan asumsi berat bonggol jagung itu sepertiga dari berat jagungnya, dari berat jagung per kilo. Jadi misal jagung sekilo itu berat apa, jagung sekilo itu butuh 3 on bonggol jagung gitu ya, dihasilkan dari 3 on bonggol jagung ya. Maksudnya 3 on bonggol jagung itu menghasilkan jagung 1 kilo gitu. Asumsinya kayak gitu. Itu asumsi sangat kasar sekali, karena kalau saya browsing berat bonggol jagung sama berat jagungnya itu sama ya, tapi kalau yang namanya sudah kering kan, sudah sama-sama dikeringkan pasti beda. Jadi kita asumsikan bonggol jagungnya itu susut sepertiga gitu aja. Ini kan sudah sangat apa ya, sudah sangat dimurahkan kan, artinya sudah sangat direndahkan gitu hitungannya. Ya asumsi sepertiga berat jagung per kilo ya. Berarti dalam 1 tahun diproduksi 525.000 tadi jagung. Nah ini kan jagungnya segini, 525.000. Berarti apa, berat bonggolnya itu 175 sekian ton. Ya, ini produksi jagungnya aja ya. Maksudnya kalau produksi jagung itu yang dihitung ya jagung gitu, bonggolnya nggak dihitung karena yang dijual itu jagung, yang bonggol nggak dijual, dibuang. Jadi untuk perhitungan sepertiganya bonggol jagung, apa, sepertiganya berat jagung ya ini 175.000. Itu kalau asumsinya benar sepertiga. Kalau setengah ya bisa lebih lagi, bisa 250 lebih, 270 ton, apa 200. Ya, kita dengan asumsi rendah aja ya, jangan terlalu berasumsi tinggi. Diperoleh angka sekian, 175.000 ton. Artinya dari Tongkol Jagung Kabupaten Tuban sendiri, ini berarti apa? Ini berarti dari bonggol jagung sendiri itu cukup untuk listrik, apa, mencukupi kebutuhan listrik 320 hari, kurang 1,5 bulan untuk genap setahun. Gampang lah itu, tinggal impor dari
Itu problem solve nya gitu ya. Jadi dalam apa 107 ini kan tongkol jagungnya bisa asumsi seperti tadi bisa menghasilkan 175.000 ton seperti, dan yang dibutuhkan itu untuk setahun 200.000 ton. Ini kan berarti tinggal kurang sedikit, tinggal 25.000 tonan. Bisa ambil dari yang mayoritas juga apa ya, juga gampang gitu. Sedangkan bonggol jagung yang limbah, padi saja, sekam padi saja yang laku untuk makanan ternak itu biasanya orang sini ngambilnya dari kawi. Kalau dari kawi itu malah nggak bisa beli, di sana limbah, diambil di sini tuh. Biasanya kalau sopir L300 ya, sedikit fakta saja. Nah, jadi untuk asumsi dan perhitungan kasarnya saja itu sebenarnya sudah mencukupi untuk apa yang namanya kita itu Kabupaten Tuban itu swasembada energi gitu. Jadi kan sedikit cerita saja, kalau di Tuban itu listriknya dihasilkan oleh PLTU. Nah, PLTU ini sendiri seperti kita tahu ya benar, dia uapnya itu nggak beli ya, uapnya itu nggak beli, dia tinggal pakai air laut. Tapi kan untuk menguapkannya itu menggunakan batu bara. Batu baranya ini dari mana? Dari Kalimantan. Batu bara itu diangkutnya pakai kapalnya kapal besar gitu untuk batu bara. Dan saya rasa itu harga batu bara plus ongkosnya itu jauh lebih mahal ya kalau dibandingkan kita swasembada sendiri menggunakan briket. Ya ini baru dari tongkol jagung, ini bukan briket yang lain, belum briket yang lain seperti batok kelapa itu kan juga bisa jadikan briket. Itu kan juga limbah itu, di pasar banyak itu dan harganya murah. Batok kelapa itu yang mau beli cuma tukang ikan aja, itu orang yang buat ngasapin ikan. Dan harganya murah, satu karung cuma 10.000 batok kelapa, satu karung loh, itu entah berapa kilo, asumsi ya 40 kilo up lah, cuma 10.000, hampir tidak ada harganya. Pertanyaannya, apakah pemerintah mau memanfaatkan bonggol jagung untuk menghidupkan listrik di PLTU, menggantikan batu bara ya seperti judul saya tadi? Ya tentu tidak. Nanti batu bara tidak laku. Ya, mungkin cukup itu saja. Kalau untuk analisis data pendudukannya ini karena tidak ada datanya, jadi tidak usah ya. Tidak saya bikin untuk asumsi kebutuhan listrik beberapa tahun mendatang, karena memang jangankan beberapa tahun mendatang, beberapa tahun ke belakang aja nggak ada datanya. Ini sudah terakhir tuh 7 tahun yang lalu. Jadi kalau mau ngitung itu ya kita nyari perbandingannya di mana gitu. Ya, tapi secara perhitungan kasar saja sebenarnya sudah mencukupi kalau dari briket tadi. Itu dengan asumsi perhitungan yang sangat kasar. Tinggal apakah mau memanfaatkan atau tidak. Sepertinya tidak, karena batu bara itu sudah banyak yang investasi. Terusnya pertambangan batu bara itu kan mahal. Kalau saingannya dia sebagai produsen ya, kalau saingannya petani yang bukan petani sih, lebih ke kayak distributor. Kalau pakai briket ini kan tinggal butuh distributor aja, ngutip dari petani. Itu saya rasa investasinya terlalu murah untuk menyaingi batu bara. Yang batu bara pasti nggak mau kalah. Hukum ekonomi monopoli. Mungkin cukup itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.